Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya India Ayuni, guru mata pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan SMP Negeri 2 Kaliwungu, Kendal. Dalam dunia pendidikan yang semakin dinamis ini, motivasi belajar peserta didik merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembelajaran. Salah satu upaya untuk meningkatkan motivasi belajar adalah dengan menerapkan pembelajaran yang inovatif dan responsif terhadap kebutuhan peserta didik sesuai dengan potensi masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pembelajaran yang menyesuaikan kebutuhan peserta didik dengan tujuan memaksimalkan masing-masing potensi peserta didik dalam lingkup yang diberikan. Berdasarkan pemetaan masalah tersebut, saya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan SPIDL atau Self-Physical Diagnostic Learning untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik kelas 7C di SMP Negeri 2 Kaliwungu. Tantangan yang dihadapi setelah dilakukan identifikasi masalah diantaranya dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, bagaimana saya dapat mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik dengan yang sesuai, memberikan aktivitas yang tepat bagi setiap peserta didik. Dari hasil asesmen diagnostik non-kognitif yang menanyakan terkait indikator motivasi belajar, diperoleh sebanyak 74 peserta didik di kelas 7C yang memiliki motivasi belajar yang rendah. Kondisi tersebut disebabkan karena sebelumnya saya mengajarkan menggunakan pendekatan konvensional yang seragam. Saya hanya membagi berdasarkan jenis kelamin peserta didik. Hal ini tentu membuat adanya kesulitan dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai tingkat kesiapan belajar. Strategi yang saya gunakan setelah mengidentifikasi tantangan di atas yaitu menggunakan metode pembelajaran yang saya kembangkan dari Self-Determination Theory atau SDT yang dikemukakan oleh Edward Deci dan Richard Ryan. SDT adalah teori penentuan nasib sendiri yang membahas tentang kepribadian, perkembangan, dan proses sosial. Berdasarkan teori tersebut, saya mengembangkan metode pembelajaran Self-Physical Diagnostic Learning atau SPIDL. Untuk melakukan metode SPIDL pada materi kebugaran jasmani, peserta didik menginterpretasikan hasil pengamatan fisik menggunakan pengukuran indeks massa tubuh atau IMT dan dihubungkan dengan tes kebugaran jasmani menggunakan teknologi aplikasi SiBugar. Langkah kedua yaitu menyiapkan bahan ajar. Saya membuat lembar kerja peserta didik atau LKPD berbentuk paper mode karena pembelajaran akan dilanjutkan di lapangan. Semua peserta didik mendapatkan LKPD yang sama. Masing-masing kelompok mendapatkan proses belajar yang berbeda karena perbedaan IMT masing-masing. Langkah ketiga yaitu pelaksanaan pembelajaran. Saya mengajak peserta didik ke lapangan untuk melakukan serangkaian tes kebugaran jasmani menggunakan aplikasi SiBugar. SiBugar adalah aplikasi tes kebugaran jasmani Indonesia berbasis Android yang dimaksud untuk memudahkan pelatih olahraga dalam melaksanakan tes pengukuran tanpa harus menghitung lagi hasil tes dengan metode catat ataupun hitung manual. Sebelum memulai tes kebugaran jasmani, saya menjelaskan konsep tes kebugaran jasmani yang akan dilakukan, dilanjutkan dengan melakukan pemanasan agar terhindar dari cedera. Setelah tes selesai, peserta didik duduk berkelompok berdasarkan kelompok yang telah dipilih pada langkah pertama. Guru membagikan LKPD dan peserta didik mengerjakan soal yang disediakan. Peserta didik mendiskusikan hasil IMT dan menghubungkannya dengan hasil tes kebugaran jasmaninya. Selama berdiskusi, guru membimbing tiap-tiap kelompok. Kelompok yang memiliki IMT di atas maupun di bawah normal diberikan perhatian lebih, sedangkan kelompok yang memiliki IMT normal diberikan waktu untuk melakukan diskusi secara mandiri. Langkah yang keempat yaitu mengumpulkan data. Setelah berdiskusi, peserta didik mempresentasikan hasil diskusinya dan peserta didik yang lain menanggapinya.
Pada kegiatan ini, peserta didik dapat mengakses informasi dan aktivitas yang sesuai dengan tingkat kesiapan belajar mereka dan melakukan interaksi dengan teman sekelompoknya. Setelah langkah-langkah selesai, saya memberikan pertanyaan angket kepada peserta didik untuk mengetahui peningkatan motivasi belajar peserta didik setelah melalui pembelajaran menggunakan metode Spidel. Sebelum diberlakukan metode Spidel, motivasi belajar di kelas 7C adalah 74%. Setelah diberlakukan metode Spidel, motivasi belajar menjadi 84%, sehingga motivasi belajar di kelas 7C mengalami kenaikan sebesar 10%. Nama saya Lili. Sebelumnya saya belum begitu paham mengenai kondisi tubuh saya. Sekarang saya menjadi paham akan kesehatan tubuh saya. Terima kasih Bu Iin. Nama saya Eno. Sebelumnya saya kurang tertarik dengan mata pelajaran PJOK. Dengan pembelajaran dari Bu Iin, saya menjadi senang mengikuti pelajaran olahraga. Terima kasih Bu Iin. Selamat pagi, saya Diah Nawangwulan selaku teman sejawat dari Ibu Iin untuk pembelajaran PJOK, di mana di sini saya ingin menyampaikan refleksi dari kegiatan berbagi praktek baik Bu Iin dalam pembelajaran berdiferensiasi tentang kebugaran jasmani, di mana menurut saya pembelajaran Bu Iin sangat inovatif, kreatif, dan menarik, dibuktikan dengan anak-anak sangat tertarik dengan kegiatan tersebut, antusias, dan anak sangat berterima kasih karena anak mengetahui kondisi tubuhnya masing-masing. Terima kasih, sekian, wassalam. Berdasarkan aksi yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa Spidel dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan motivasi belajar peserta didik kelas 7C di SMP Negeri 2 Kaliwungu. Guru yang memiliki permasalahan yang identik dengan masalah di kelas 7C dapat memakai Spidel sebagai metode pembelajaran yang dipilih. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.